Shalom, selamat malam. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan menari untuk Tuhan. Haleluya, terpuji. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengujikan lagu Jawa ya. Soalnya jemaat di sini sangat suka dengan lagu Jawa. Sajake aku nderek Gusti. Na 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 oh oh oh. Na 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 na. Na 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 oh. Sha
bisa Bu Hana, semangat. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum ibadah kita dimulai. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, pertolongan, berkat-Mu, kekuatan penghiburan yang Kau berikan pada kami, pemeliharaan yang luar biasa yang Kau berikan pada kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini kami berada tempat ini bersama-sama dengan umat kuliah-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan setiap hati pikiran kami Tuhan. Jika ada dosa dalam hati pikiran kami, ampuni Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi Tuhan ruang ini dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan kita katakan amin. Biarlah setiap kita yang ada di sini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bila kita merendahkan hati kita, karena Roh Kudus itu sebagai pribadi yang lembut, jadi kita harus merendahkan hati kita. Suci hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya
merasakan urapan-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegangkan tangan kami ya Roh Kudus, kami percaya hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami, hanya Engkau lah Tuhan yang mampu memampukan kami menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
merindukan kehadiran-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
boleh menguatkan setiap iman percaya kami. Mari kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapi kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami dengan minyak-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami lebih dalam Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan melalui firman yang hendak kami dengar Tuhan. Urapi setiap kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat, kuasa yang dari Engkau, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan benar-benar datangnya dari isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Wah. Ya kemarin hari apa itu saya dihubungi Pak di WA lewat Pak Edi. Pak, besok temanya tolong dicocokkan dengan pencurahan Roh Kudus gitu kan ya. Saya udah nyiapkan yang lain.
Ya sudahlah, saya terpaksa harus bongkar pasangan. Jadi memang saya setiap longgar itu kalau di kantor mesti buat firman. Mesti itu setiap hari. Pokoknya begitu longgar buat. Buka buku kanan kiri, kitab suci apa, dokumen apa saya buka. Yang penting saya buat. Nah, saya malam ini akan membawakan hidupku dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Saya mau tanya dulu. Hari pencurahan Roh Kudus itu disebut hari apa? Apa? Pantekosta atau Pentakosta? Pentakosta. Pertanyaan saya kedua. Yesus Kristus Juru Selamat lahir kapan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kapan Yesus Kristus lahir? Saya sudah bertanya dimanapun tidak ada yang jawab. Tapi ada yang bisa jawab. Saya pernah jadi juri sekolah minggu. Dan anak sekolah minggu itu pintar sekali jawabnya, tepat sekali. Tanggal berapa? Atau kapan, pertanyaan saya bukan tanggal, kapan Yesus Kristus lahir? Juru selamat kita. Apa? Pas Natalan, berarti ratau lahir. Nunggoni cak suwe. Mas buka Lukas, bab 2 ayat 11. Itu yang bisa jawab itu anak sekolah minggu itu. Masih kecil, coba Lukas 11. Itu dibaca apa? Kita baca rame-rame siapa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi lahirnya Yesus Kristus kapan? Nah iya itu. Itu yang benar, jadi setiap hari Yesus itu lahir. Jelas? Itu yang bisa jawab seorang sekolah minggu loh. Dan itu langsung saya kasih nilai 100. Tapi saya dunia-dunia itu banyak orang. Loh, tapi benar itu saya bilang. Hari ini. Jadi setiap hari. Ini iseng aja lah. Ya. Oke. Saya itu sudah saya ketemu. Dalam yang indah di malamnya. Ada yang protes sama saya. Takut sama saya. Saya tuh ditakuti orang. Terutama orang yang kesurupan. Kalau saya di kantor ada anak kesurupan tuh, kalau saya datangi, wah aku takut. Suruh pergi gitu. Malah saya nyerah itu. Saya ditakuti. Ya. Ya. Kita buka Galatia, tolong Mas, Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Ya, oke. Kita baca bergantian ya, oke. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan benar ya. Itu kok imamat Galatia, Mas? Galatia, Pak. Galatia. Bab 5 jadi bacanya Galatia, itu bahasa Latin. T itu dibaca S. Ya oke. Ya, maksud ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Ayat 17 silakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kebencian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekati. Yang percaya kepada firman Tuhan katakan amin. Jadi gini, daging itu lawannya roh, itu jelas, di situ jelas ya. Nah, daging itu adalah gambaran kehidupan jasmani seseorang. Nah, persoalannya ngurus yang jasmani boleh apa enggak? Saya tanya. Persediaan yang disebut itu. Persediaan itu apa? Berkaitan dengan menghancurkan persatuan, dengan merasa diri lebih mampu dari orang lain. Itu enggak boleh. Apalagi dalam komunitas itu. Dalam komunitas itu tidak boleh kita ngomong kalau nek ndak ono aku ora mlaku. Nah, itu sering terungkap dalam kita. Nah, itu namanya pencederaan. Kalau di perusahaan sering terjadi. Saya alami. Ada orang wis hebat, iki nek ra ono aku ra mari. Ini timbek Mas. Ono kowe enggak ono kowe tetap jalan. Saya selalu bilang gitu. Ya. Nah itu. Lalu ada disebut roh pemecah. Roh pemecah itu berbeda dengan pandangan. Sehingga satu orang mempengaruhi orang lain untuk tidak suka. Jadi itu kan. Itu biasanya cah cilik-cilik itu ya. Wis kok ojo dolan karo dhek wis ngene ae. Tapi orang tua aja yang begitu juga. Ya. Itu juga ngene, ojo nek karo kae iki wis jelas awak dhewe rugi. Kakean ngomong. Nah, itu ada seperti anak kecil, tapi ada orang tua yang melakukan juga, bukan enggak ada. Nah, itu roh pemecah namanya. Itu kan ada itu. Apa namanya? Mereka bahasa Indonesia itu gosok-gosok lah. Gosok-gosok. Ya. Lalu ada kedengkian. Kedengkian apa? Rasa ini karena orang lain memiliki banyak hal. Ia tidak suka orang lain memiliki sesuatu. Jangan tidak duwe. Itu enggak juga. Nah, yang berikutnya itu kemabukan. Itu ada kemabukan. Kemabukan itu berkaitan dengan orang mabuk seperti orang yang tidak bisa kenal dirinya sendiri. Orang mabuk enggak kenal dirinya sendiri. Tidak lagi bisa bekerja, tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya, apakah itu mabuk minum? Enggak. Banyak orang sekarang itu mabuk YouTube. Setiap hari anak-anak drakor. Saya lihat di kantor itu begitu datang pagi, ngapain Dok? Drakor. Nanti sebentar lagi drakor. Saya pakai headset drakor. Mabuk game. Ada anak itu mabuk game itu. Saya pernah sama istri saya di mana? Di Pecel mana? Medion ya. Ada anak kecil tuh ya. Ajak makan itu. HP-nya diminta, kejang-kejang itu. Itu mabuk HP. Tapi ada orang tua juga yang mabuk HP. Ada, bukan enggak ada. TikTok. Saya enggak ngomong loh, Bu. TikTok. Saya kasih tahu ya. Saya barusan belum lama ini ngurusi orang, saya cerita ke Pak Edi. Itu anaknya hamba Tuhan. Rajin pelayanan, gua kasih tahu, rajin pelayanan. Kayak Pak Toto gini. Keyboard main itu. Istrinya WR. Tahu apa? Tangkap polisi, cybercrime. Kenapa? Judi online. Saya ini sampai nggak ngerti, Bu. Saya ditelepon itu mulai malam ya, Pak. Telepon saya mulai jam 10 malam. Kebetulan saya nggak dengar. Pak, tolong Pak. Suami saya di Polda. Malam ini suruh ketemu. Saya WA-nya. Ya besok pagi aja lah. Kamu Bapak tahu itu. Istrinya aja nggak tahu. Mabuk. Karena ini sering apa? Main ini, Pak. Main
Pokoknya baik, istrinya mau pulang dijemput, mertuanya mau pulang dijemput, tertib setengah jam udah datang. Tapi ini main, kena suatu hari. Kena berapa Pak? 400 juta. Ya Bani langsung itu. Minimal 100 juta, 400 juta. Istrinya, gimana Om? Ibunya, gimana Pak Markus? Udah, tawar saya 20 juta, nggak punya duit. Istrinya kan juga nggak tahu duitnya kemana juga, nggak tahu. Ya akhirnya tuntas lah. Akhirnya hari apa kemarin juga nggak sampai 100 lah. 50 juta kalau sama. Udah kasih aja 50. Kalau nggak saya bilang orang lain, saya bilang akhirnya ya. Tapi ini mabuk, karena mabuk begini. Kemabukan namanya. Ya. Yang berikutnya adalah pesta pora. Keributan bersama-sama dalam sebuah perusahaan yang merendahkan akhlak. Mengganggu ketertiban umum dan orang lain. Ya, tadi kayak orang karaoke, sembarang nggak tahu. Pusing lah. Kecuali mau maghrib, itu dimatiin. Kalau maghrib Pak berani nyala lah itu mesti diparani Pak. Ya, itu aja. Tapi kadang orang berdoa didatangi, dianggap mengganggu, kan aneh itu. Negara ini aneh Pak. Itu namanya, jadi kan ada dua kejadian di mana itu di Tangerang sama di Gresik kalau salah. Di Gresik itu orang ibadah kan didatangi itu sama, itu lucu juga. Nah itu Indonesia, itu namanya dalam itu disebut dosa struktural. Suatu hari saya jelaskan apa itu dosa struktural. Dosa itu bukan hanya dosa pribadi, dosa cuma enggak, dosa struktural. Nah itu ada, namanya dosa struktural. Ya, oke, saya lanjutkan. Tadi pada ayat 20 sampai 23 kalau salah, 20 ya, itu orang yang hidup dituntun oleh roh itu ada. Buah roh itu adalah tadi disebut, kalau salah itu kasih, betul? Ya, itu kasih. Oke. Nah, kasih itu apa sih? Jadi awalnya kan gini, 10 Musa waktu itu membebaskan orang dikasih apa? 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu lalu dijabarkan menjadi 613 pasal, berkembang itu. Nah, lalu ada penjabaran lagi dalam sehidup sehari-hari itu. Jumlahnya sampai ribuan. Ada. Nah, tapi Tuhan itu meringkas menjadi 2 dari yang banyak itu. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Itu diringkas itu. Nah, makanya nanti ada yang disebut itu tahun rahmat Tuhan. Itu panjang ceritanya. Nah, kapan-kapan kalau lalu saya itu di Lukas. Lukas itu kan nggak mewartakan kerajaan Allah. Lukas itu nggak ngomong mengenai kerajaan surga, kerajaan enggak. Lukas itu ngomongnya tahun rahmat Tuhan. Harus diwartakan tahun rahmat Tuhan. Itu Lukas. Jadi kadang-kadang ada orang khotbah, Lukas membicarakan kerajaan surga, ora ono. Jadi teologi Lukas tidak pernah bicara mengenai kerajaan surga. Dia disebut tahun rahmat Tuhan. Itu apa? Itu sama kaitan sama Yubel. Kapan-kapan kalau ada waktu ya. Nah itu. Nah Tuhan Yesus meringkas lagi dari 2 itu menjadi apa? Kasih. Kasih itu ringkasan dari Tuhan Yesus dari seluruh itu. Nah kasih itu apa? Nah ini penting. Kasih itu apa coba? Ada yang tahu? Ya menurut Anda lah kasih itu apa? Murah hati. Oke. Lemah lembut. Oke. Sabar. Oke. Apa lagi? Sukacita. Boleh? Saya ya kasih tahu. Saya itu anak pertama. Sing jenenge bokong itu sama sabuk sama perenjalin itu remuk. Gara-gara ibu saya. Ibu saya sayang saya apa saya enggak? Sayang sama saya enggak? Cinta atau kasih sama saya enggak? Enggak lemah lembut belas itu enggak. Tanya istri saya itu kenal ibu saya itu. Sampai adik saya itu dulu waktu khotbah di depan orang tua saya, tahu dia itu lempar sepatu.
dia. Karena dulu waktu kecil itu yang namanya kepala dibenturkan tembok itu biasa. Saya itu pernah digantung sama ibu saya. Gantung loh, kakinya di atas. Itu yang menyelamatkan mbah saya. Kenapa? Ya karena kasih. Nah, dibilang kasih. Kasih, seandainya nggak begitu, Bu, saya nggak seperti sekarang. Saya kasih tahu. Kenapa? Kenapa? Saya itu sebelum sekolah pagi, mau sekolah, nggak mau sekolah, setiap pagi harus nyapu rumah sampai latarnya sak lapangan. Harus. Kalau itu enggak, ya itu dijantur, sambleki ceplak. Nah, semua aneh. Kalau saya suruh nyuci wajan, kuali kalau di desa, itu yang ibu saya ngetesnya enggak dilihat, enggak dipegang, dirangkul. Kalau sampai ireng samblek ini cedek. Harus dipegang itu putih bajunya itu. Ibu saya begitu. Saya tuh makanya kalau nyuci wajan sampai harus bersih. Kalau saya setiap pagi nyapu ngepel wis biasa, kalau enggak boyoke loro. Takut disambleki. Ibu saya dari sono nyambleki saya. Itu semua adik saya tuh kalau ngisi kulah itu nimba zaman dulu. Dan timbannya enggak boleh satu. Harus dua. Jadi ngangkat timba, ngangkat terus. Karena anaknya banyak, yang mandi banyak. Itu. Kalau belum masak itu harus nutup beras itu. Saya itu sampai sekarang hafal tok ini. Ya karena kasih. Tapi kalau saya tidak digitu kan, ya saya tidak. Jadi ya ora lemah lembut jane. Ya, kasih itu apa? Ingat itu. Kasih itu kebaikan. Tidak terpatahkan. Didasarkan hormat dan tidak pernah berubah menjadi benci. Itu unsurnya. Itu kasih. Kebaikan, ya. Tidak terpatahkan oleh apapun. Berdasarkan hormat. Kenapa? Kalau saya mau mengasihi, saya harus orang yang saya kasih atau yang harus saya tempatkan lebih tinggi daripada saya. Contohnya Tuhan Yesus. Manusia ngasih manusia, ya baik. Dia manusia itu ditempatkan lebih tinggi sebagai gambar dan rupa Allah. Maka dia mau mengorbankan diri. Dia hormat. Karena hormat itu kentosnya kasih. Tahu kentos? Nah, ini. Tahu kentos? Nah, istri saya kemarin cerita ke saya, Pak, saya kapan-kapan kalau pulang bisa kasihkan kentos. Kentos itu tahu? Kelapa yang tua, kalau tua sekali itu dalamnya nanti jadi itu apa? Yang memenuhi kelapa itu, yang mau tumbuhan. Nah, itu rasanya apa? Manis sekali itu. Jadi hormat itu kentosnya kasih. Maka kalau Bapak bilang, saya mengasihi kamu tapi tidak hormat, bohong. Yes, itu kan ada suami istri, saya mengasihi kamu gitu. Tapi apa wae bojone nang endi ra oleh. Nah, itu ra iso. Itu enggak namanya enggak menghormati. Hormat sama dia. Itu menempatkan dia lebih tinggi daripada saya, hormat. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu kebaikan. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Tapi karena kebaikan itu. Dalam kasih itu relasi dengan Tuhan aman. Dan relasi dengan manusia aman. Jadi gini, bandingkan itu kalau apa ya? Kalau ibu melahirkan lah. Ibu melahirkan sakit? Sama tanya, siapa yang melahirkan sakit? Saya nggak tahu, siapa yang melahirkan normal? Tunjuk jari. Normal semua ya? Hah? Sakit. Ya. Sekarang saya tanya, suaminya kan tidak tolong kan? Suaminya tolong? Enggak. Turun ya rumah. Oh itu. Nah itu khusus perawat. Suaminya perawat. Nah, saya nggak bisa itu. Nah, ya itu ya. Nah itu tidak tolong. Tapi saya mau tanya, istri sayang suaminya enggak?
kasih suaminya enggak? Nah, iya. Itu karena kebaikan tadi tak terbantahkan dan tidak pernah menjadi benci. Aku lorong lahir ke kowe enggak nulungi, Bro. Ya kan? Saya tuh merasakan lahir ke istri saya sakit, saya merasakan, bukan enggak. Karena Tian tuh lahir di rumah ya. Anak saya Tian tuh lahir di rumah. Pakai bidan. Jadi saya ngupeni hari-hari nyuci bayinya apa itu saya. Nah, kebetulan apa itu pendarahan. Bingung pakai bidan pendarahan. Saya ngupeni itu. Sampai mandiin apa itu saya karena dia pertama. Nah, yang kedua jadi itu lehernya kan dulu patah 2 di rumah sakit. Dia mau melahirkan dokter sudah bilang, dokter saraf itu Sofianto tidak boleh melahirkan normal. Tapi dia yakin harus normal. Ya terpaksa dibawa ke angkatan laut, Pak. Saya tunggu dokter sampai mau melahirkan. Kiwat orang lehernya itu karena dulu saya guling kan. Saya takut juga. Itu masuk sore, Natal ya Pak salah, sore. Itu sampai orang yang masuk melahirkan itu banyak, Bu. Banyak itu. Semua, saya tanya, istri saya melahirkan? Belum. Tanya lagi, belum. Tanya lagi, ada yang tolong, aduh, ternyata itu istri saya. Belum. Belum lagi. Ada orang datang terakhir langsung, Pak, kamu nginter ke istri? Oh iya, saya tak pulang dulu Pak, ambil. Oh iya silakan. Orangnya belum jauh, tiba-tiba udah itu tinggal istri saya sama orang ini yang terakhir itu. Saya tanya, istri saya bukan. Terus tadi bapaknya ini dicari Pak, waduh udah pulang orangnya lah itu saya. Wah setelah itu baru saya. Ini anaknya, oh ya saya lihat, oh ya. Nah, sampai itu yang anak itu hari-harinya digondol kucing. Karena bapaknya udah pulang gimana? Ya waktu gondol kucing lu hari-hari, gua enggak tahu Pak. Gondol kucing di rumah saya, aku bingung. Itu mungkin kucingnya sampai sekarang masih sehat mungkin. Karena tahu Bapak, sekarang itu orang yang lemah, orang yang kelihatan lesu, suntik plasenta. Suntik plasenta ini 8 juta. Kalau mau suntik silakan. Suntik plasenta itu. Cuma nggak tahu plasenta ini ketek atau orang. Ya kalau yang orang kaya itu plasentanya disimpan Pak. Di Singapura kebanyakan. Nah itu menyimpannya kan sekitar 300 juta. 200 sampai 300 juta. Nah itu kalau ada perlu dia disuntikkan. Saya punya teman di Semarang. Dia punya sakit gula masih muda. Akhirnya dia sering lemah gitu. Sama direkturnya suntik plasenta. Direkturnya bilang, saya bayar dia. Segar Pak, segar. Saya ketemu kaget. Kamu masih muda begitu sekarang? Iya, terus dia cerita, saya suntik plasenta. Berapa juta? 8 juta. Oh ya, suntik plasenta. Jadi kalau Bapak kira-kira loyo gitu, suntik plasenta. Mungkin kalau yang lincah, mungkin kalau yang garang ya plasentane ketek atau macan. Ya. Itu kasih. Ya. Nah yang kedua tadi disebut apa? Sukacita. Nah, sukacita itu apa? Sukacita itu adalah sikap terhadap keadaan, baik keadaan itu baik maupun keadaan itu tidak baik. Itu sukacita. Sukacita itu beda dengan senang. Kenapa? Kok beda dengan senang? Ya. Sekarang banyak orang itu susah membedakan. Senang sama banyak orang ke gereja urusannya golek senang, sukacita, bukan dari sukacita. Ora percaya? Ke gereja, wah nek sing khotbah kaya aku teko, nek sing khotbah kaya aku enggak teko. Nah, itu namanya bukan cari sukacita, bukan, itu cari senang, jujur. Itu banyak terjadi. Di gereja itu ya sampai duduk-duduk di depan itu. Padahal yang khotbah ini
punya masalah moral dan etik. Tapi yang datang karena apa? Cari suka. Ulah bangsa ini lah. Gak usah dicatat itu. Milih presiden yang punya cacat moral. Sudah diputusin di KPP punya apa? Melanggar etik loh. Nah kamu pilih kok. Yes. Bener enggak? Berarti sekarang tuh orang bermolar, enggak bermolar itu podo wae, Mas. Intinya kamu cari apa? Senang. Jujur, sekarang itu banyak, Pak. Orang yang jelas-jelas tidak bermoral, ya toh, tidak beretika. Iso. Makanya itu nanti orang seperti itu akhirnya namanya menduduki jabatan. Bukan memangku jabatan. Saya pernah jelaskan bedanya menduduki jabatan sama memangku jabatan. Kalau orang memangku jabatan itu kan apa? Melayani. Tapi kalau menduduki jabatan, ya mau golek 271 triliun, Pak. Itu orang yang menduduki jabatan. Orang menduduki jabatan ini, Pak, enggak rumahnya saking akeh ya, Pak, enggak tahan. Enggak tahan. Kenapa? Pilih di penjara. Akhirnya di penjara, Pak. Rumahnya banyak itu, Pak. Tapi enggak suka di rumah. Enggak seneng ya di penjara. Di dalam satu rumah ini. Itulah sukacita. Jadi senang, sukacita itu selalu terkait dengan apa? Senang itu kepuasan lah. Karena kita menerima sesuatu dari luar. Ingat, ada waktu senang, ada waktu susah. Dunia dapat memberi yang jasmania, tapi itu akan selesai. Sikap kita terhadap keadaan baik itu dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik. Itu sukacita. Mengandung janji sukacita itu. Sekarang maupun ke depan. Bersukacitalah pada waktu senang maupun susah. Sukacita tidak selesai karena mengandung janji. Banyak orang cari senang dan bukan sukacita. Uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tetapi tidak bisa membeli sukacita. Banyak yang berkelimpahan uang dapat mencari kesenangan, tapi tidak bisa sukacita. Ya, itu contohlah kita itu. HP, ingat dulu HP itu kayak botol itu. Siapa yang dulu kan HP itu kayak gitu. Lama-lama apa? Ditinggalkan enggak puas. Enggak seneng lah ganti, bener? Ganti lagi gitu. Nah itu karena selalu apa? Orang yang enggak bisa bersukacita selalu melihat kekurangan. Ini HP ini kurang akhirnya ya sudah. Kayak itu contohnya. Dan sukacita itu termantar di muka orang, kasih tahu. Ya, itu kejadian 4 ayat 28 sampai 8 tuh lihat. Itu Tuhan berkata kepada Kain, "Kenapa mukamu muram?" Karena begitu berdosa kan. Makanya mukanya muram, lalu Tuhan mengutuk tanahnya itu. Ya. Muka muram, hati panas, akhirnya berkat jauh. Itulah hati muram, susah bersukacita dan bersyukur. Ini sukacita. Ya. Oleh karena itu Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa dalam keadaan apapun. Lalu apa? Damai sejahtera. Cepat aja. Ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Tidak semuanya manis. Damai sejahtera itu. Kadang harus pahit. Damai sejahtera itu udah harus apa ya? Terus manis-manis saja. Enggak. Pahit juga. Contohnya itu ya saya selalu mengumpamakan orang sakit gigi. Bagaimana? Sakit gigi dinai gula, yang manis itu. Tambah ngeluh. Benar? Harus dikasih obat yang pahit. Benar? Sama, damai sejahtera seperti itu. Bukan manis-manis. Damai sejahtera ada perjuangan, ada penderitaan, ada di dalamnya begitu. Itu suka damai sejahtera. Kesabaran. Kesabaran yaitu berkaitan dengan bertekun dan bertahan sampai jadi pemenang. Bukan menunggu habis saja lah, bukan. Tapi bertekun dan bertahan sampai jadi pemenang. Kemurahan, yaitu kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara dan dalam segala waktu. Itu kemurahan. Lalu ada kebaikan. Kebaikan itu apa?
itu sopan terhadap kasih karunia Tuhan yang rela mati hingga salib dan bangkit. Itu dimaksudkan sini. Lalu kesetiaan. Kesetiaan itu tetap kepada janji. Baik kepada diri, janji kepada sesama maupun kepada Tuhan. Jadi ada proses terus-menerus dan itu orang harus jatuh dan bangun. Nah, sekarang kelemah lembutan. Jadi ada yang sebut kasih itu lemah lembut. Kelemah lembutan dari dua kata, lemah dan lembut. Nah, dalam kelemahan baru tahu kelembutan. Maksudnya gitu. Bukan berarti orang itu sopan-sopan itu. Derek langkung, itu ngomong ya halus-halus. Selamat pagi, enggak gitu. Itu enggak lemah lembut itu. Ya. Jadi kelemah lembutan itu apa? Kelemah lembutan itu titik tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak kemarahan. Supaya ia marah pada saat yang tepat dan tidak marah sembarangan. Sehingga Tuhan berkata, padamkanlah amarahmu sebelum terbit. Jadi ada marahnya, ada juga. Itu kelemah lembutan. Tapi marah yang tepat. Tuhan marah pernah enggak? Marah itu ngobrak-abrik itu. Marah, tapi marah yang tepat. Nah, penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Adalah yang tahu tujuan mau kemana. Godaan-godaan terhadap tawaran-tawaran tetap teguh ke tujuan. Jadi ketika Tuhan misalnya Tuhan itu kan dikasih itu, merubah batu menjadi roti. Ya, logika saja. Masa buat roti harus pakai mujizat? Enggak usah. Tepung terigu begini jadi roti. Tuhan juga masa bukti harus pakai mujizat enggak ya? Ya, tapi tujuan Tuhan tidak di situ kan. Tujuan Tuhan itu bukan mujizat, bukan. Nah, itu. Jadi ada teori kesuksesan ya. Itu orang yang sukses itu dia tahu datang dari mana dan dia akan pergi kemana. Dengan cara apa dia mau ke sana. Itu orang yang sukses. Selalu dia rumusnya terhadap penguasaan diri itu selalu saya katakan. Orang yang sukses itu dia tahu datang dari mana, dia akan pergi kemana, dan dengan cara apa dia akan ke sana. Dalam semua itu penguasaan diri menjadi penting. Itu yang saya sampaikan kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Hidup dalam roh itu berarti tidak akan mengikuti keinginan daging. Dan keinginan daging ya seperti saya jelaskan tadi berlawanan dengan keinginan roh. Barang siapa dirinya menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan hawa nafsu dan keinginan daging. Jika kamu hidup dalam roh, biarlah hidupmu dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Biarlah hidup kita dipimpin oleh roh, biarlah kegiatan jasmaniah kita, makan, tidur, dan lain-lain, supaya digerakkan oleh roh, supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak dituntun oleh roh. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Saya undang yang tugas WL Singer untuk maju depan. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Ya jelas ya tadi hidup di dalam roh ya. Kalau orang hidup dalam roh maka jelas tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Kita akan tundukkan kepala, nanti kita akan doa secara khusus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami mulai hari ini, kami ingin hidup di dalam roh Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh berkenan di mata-Mu Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu, dan kami tidak akan hidup di dalam daging Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi menteraikan firman-Mu atas kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Markus Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan senantiasa dalam pelayanannya, berikan hikmat akal budi
supaya hamba-Mu hari lepas hari boleh jadi berkat bagi kami semuanya Tuhan, sehingga setiap firman-Mu senantiasa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh terus jadi berkat bagi kami Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kau, boleh hidup berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati Pak Markus dalam pekerjaannya, keluarganya, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih, dan sebentar Tuhan kami akan masuk lebih dalam lagi, dan kami rindu seperti murid-murid-Mu menanti janji Bapa, yaitu menerima pencurahan Roh Kudus. Malam ini Tuhan, biarlah setiap kami Engkau perlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia baru atas kami Tuhan. Kami rindu ada pencurahan Roh Kudus atas kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, siapkan setiap kita. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati ini. Musik tetap jalan. Lukas 24 ayat 48, 5-3. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, yaitu di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya dan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, pesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai
janji Tuhan digenapi, yaitu Bapa akan mencurahkan rohnya atas murid-muridnya. Akhirnya selama 10 hari mereka terus berada bersama-sama untuk berdoa, menanti janji Tuhan itu. Akhirnya tepat pada waktunya, hari Pentakosta, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Mereka menerima penggenapan itu, melengkapi murid-murid Tuhan. Sehingga semenjak itulah mereka dengan beraninya luar biasa untuk memberitakan Injil, dan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Dipakai Tuhan luar biasa. Malam ini, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa untuk doa pencurahan Roh Kudus. Mari setiap pribadi masing-masing buka hatimu untuk engkau. Kalau engkau rindu untuk menerima apa yang diterima oleh murid-murid Tuhan, biar setiap kita diperlengkapi dan kuasa yang maha tinggi itu diperlengkapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, memenuhi setiap kita, sehingga jadi manusia yang baru, sehingga hidup kita disempurnakan. Urapan Allah terjadi. Setiap pribadi silakan fokus masing-masing, jangan melihat kanan kiri, buka hatimu. Kalau engkau rindu menerima pencurahan Roh Kudus, kalau engkau rindu ingin menerima kuasa dari tempat yang tinggi, buka hatimu, katakan aku mau Tuhan, aku mau Tuhan malam ini. Kau mencurahkan rohmu atas kami. Aku mau Tuhan. Mulai malam ini diperlengkapi dengan kuasa-Mu yang maha tinggi itu. Seperti Engkau memperlengkapi murid-murid-Mu. Silakan engkau fokus pribadi. Jangan melihat kiri kanan, buka hatimu. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Allah yang baik.
sembah Dia, kasih Tuhan. sembah Dia. Kami lakukan Kau Tuhan. Pujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Ini kami Tuhan, mari lawat setiap kami Tuhan, mari jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Mari sembah Dia, bukatimu. Haleluya. Mari silakan kau ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sembah Dia. Terpujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Curahkan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Mari Yesus ulurkan tangan-Mu. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, hidupku mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami malam ini. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, sekali lagi mengalirlah. Terus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Alirlah di tempat
mengalirlah Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami ingin jadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. di tempat ini Hidup di dalam Roh, perlengkapi dengan kuasa-Mu yang maha tinggi atas setiap kami. Berkat-Mu mengalirlah. Siapkanlah hatimu saat ini. di tempat Mengalir kudus menuhi kami. Alirlah Roh-Ku di hidupku, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sebelum kami hamba-Mu Tuhan, untuk berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, mari kuduskan kami hamba-Mu, kuduskan kami, urapi kami Tuhan, hingga pada waktu kami hamba-Mu berdoa secara khusus, tangan-Mu yang kudus itu yang menjamah mereka, memenuhi mereka, benar-benar akan terjadi penggenapan. Setiap kami diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi kami Tuhan. Mulai hari ini ada kegairahan kami, roh kami pun nyala-nyala, dan kami ada keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sekarang
pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya. Mari yang petugas persembahan menjalankan persembahan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, yang mana kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberkati pekerjaan tempat ini Tuhan, melalui persembahan yang kami tabur tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang beri Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Berkati siapa yang ada di sini Tuhan, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, kami memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu terkasih. Kita akan akhiri ibadah kita. Ini pulanglah Bapak Ibu, saudara terkasih. Diberkati pekerjaanmu lebih lagi. Apapun yang kau kerjakan mulai hari ini, dibuatnya berhasil dan beruntung. Tidak membawa kerugian, tidak membawa kebangkrutan, tapi akan membawa berkat-berkat Tuhan
mengalir dan mengalir atas usahamu, pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi anakmu, diberkatilah seluruh aktivitasmu. Mulai hari ini Tuhan akan bawa engkau naik dan naik, bukan turun. Itulah janji Tuhan. Jikalau engkau hari ini mendengar firman Tuhan dan melakukannya, berkat ini akan engkau terima. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, timbul di dalam hatimu, Tuhan akan menyediakan karena engkau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.